Oke guys, selamat datang kembali di WP Podcast. Dan pada kesempatan ini saya akan membahas topik yang sangat seru, yaitu dunia kerja ini tidak selaras dengan latar belakang pendidikan. Widih, berat. Dan di sebelah saya ini adalah seorang narasumber, dan dia adalah Ko Michael. Dan kebetulan Koko Michael ini bekerja di salah satu perusahaan sebagai HRD ya Ko. Betul. Boleh cerita sedikit nggak pengalaman Koko Michael? Oke, boleh. Pertama-tama ya nama saya Michael. Dan saya bekerja di satu perusahaan saat ini dan memiliki usaha konsultansi di bagian HRD. Oke. Nah, memang kalau pengalaman saya di dunia HRD itu saya memiliki pengalaman di beberapa industri. Oke. Pertama itu industri perhotelan. Oke. Saya pernah kerja di restoran dan pernah kerja di hotel. Lalu kemudian saya setelah dari perhotelan saya pindah industri ke logistik. Oke. Kapal. Kapal ya, pernah juga? Pernah, di kapal pernah. Jadi urusannya dengan ABK, dengan kapten kapal, itu berurusan dengan ya itulah. Lalu setelah dari perkapalan, saya pindah ke pendidikan. Oke. Di pendidikan, nah saat ini pernah juga handle property developer. Nah, dan Property developer. Dan saat ini fokusnya di retail. Fokusnya sekarang di retail ya. Jadi ya bisa dibilang 5 industri udah dijajaki lah, udah dijabanin semua. Lah ya, oke. Sudah ditempati semua. Sudah dipelajari semua. Oke. Berarti pengalamannya cukup lama ya seperti itu. Ya lumayan. Jadi saya mau tanya ini kok. Untuk zaman sekarang banyak sekali teman-teman, mungkin saya ataupun teman-teman yang menonton video ini, yang mungkin bekerja di salah satu instansi atau perusahaan itu di luar dari profesi pendidikan mereka. Ada yang dari guru, ada yang dari sarjana hukum, tetapi mereka bekerja yang mungkin di luar dari latar belakang pendidikan mereka. Ada yang kerja menjadi sales, ada yang marketing, ada yang menjadi Gojek, seperti itu. Dari sudut pandang Koko Michael sebagai HRD, bagaimana melihat hal seperti ini? Oke, mungkin pertama-tama kita mau tahu dulu ya, kalau misalnya ini kan berkaitan dengan kesempatan dan lapangan kerja yang dibuka di daerah lah, di daerah kita tinggal. Saat ini mungkin di Bali, mungkin ada teman-teman yang di Jawa Timur, ada yang di Jakarta gitu kan. Nah, kita perlu melihat di daerah-daerah kita semua di seluruh Indonesia nih, peluang apa yang paling terbuka. Nah, memang yang disayangkan itu bisa dibilang paling disayangkan sih. Anggaplah saat ini peluang yang paling terbuka itu di bagian arsitek misalnya. Arsitek yang desain bangunan seperti itu. Nah, itu kan memang kompetensi khusus. Memang lulusan arsitek yang bisa melakukan itu. Tapi kalau misalnya lulusan seperti yang tadi Bro Roy bilang, lulusan guru. Ya, hukum juga. Hukum kemungkinan masih banyak ladangnya. Masih ada ladangnya. Kalau misalnya yang sedikit tanpa mengecilkan jurusan. Anggaplah jurusan kehutanan. Jurusan kehutanan atau jurusan perikanan. Itu mungkin opportunity atau kesempatan kerja di Indonesia, kita ngomong aja di Indonesia lah ya. Itu agak sedikit terbatas. Dan itu mungkin kalau jurusan perikanan itu harus masuk ke instansi-instansi tertentu. Jadi tidak banyak instansi yang membutuhkan lulusan perikanan. Jadi ya mereka mau nggak mau mereka cari opportunity di bagian lain, misalnya bekerja di bank. Padahal kuliahnya ngurusin ikan gitu. Tapi kerjanya di bank. Jadi teller atau kerjanya sebagai sales. Nah itu sih. Ya kalau balik lagi ke pertanyaan Bro Roy, kenapa itu mungkin
wadahnya sih yang belum ada. Wadahnya dan kesempatannya di tempat kita ini masih belum terlalu luas. Belum terlalu luas ya. Belum terlalu luas. Iya. Oke, berarti sejauh Koko Mikael sebagai seorang HRD untuk merekrut karyawan atau staff itu dilihat dari segi apanya dulu? Apakah dilihat dari skill atau memang jurusan yang mereka ambil? Oke, pertanyaannya bagus nih. Saat ini kalau misalkan untuk kebutuhan tertentu misalnya ya. Oke. Untuk kebutuhan tertentu, untuk kebutuhan yang tidak terlalu urgent, itu kita melihat pengalaman. Melihat pengalaman. Melihat pengalaman. Misalkan untuk kebutuhan yang anggaplah satu perusahaan nih dia membutuhkan sales cukup banyak. Oke. Anggaplah let's say 80 sampai 100 orang sales. Sales. Oke. Nah, kita nggak bisa maksain semua sales itu harus lulusan marketing, semua itu agak susah. Oke. Nah, kita melihat dari pengalamannya dia. Dari pengalaman. Meskipun dia lulusan ekonomi atau lulusan ilmu politik, ya lulusan apa yang nggak ada salesnya. Betul. Tapi dia bisa jadi sales kalau dia memiliki 1 sampai 3 tahun pengalaman sales gitu Oke. misalnya, atau 5 tahun sales tapi dia lulusan kehutanan misalnya. Nah, itu masih bisa dipertimbangkan. Masih bisa dipertimbangkan. Okay. Tapi balik lagi kalau misalnya misalnya kita mencari seorang teknisi. Oke. Teknisi di bidang kelistrikan misalnya. Teknisi di bidang kelistrikan kalau misalnya kita mengharapkan dari perusahaan yang cukup besar. Oke. Dari perusahaan ya let's say multinasional gitu ya. Mereka pasti akan membuat persyaratan bahwa seorang teknisi kelistrikan itu harus memiliki background listrik. Ya. Jadi teknisi listrik itu tidak mungkin akan diambil dari lulusan kehutanan. Tuh, meskipun dia punya pengalaman 2 tahun atau 3 tahun sebagai teknisi listrik, tapi kalau dilihat dari background pendidikannya lain, itu pasti nggak akan diambil untuk ya. Perusahaan skala besar ya. Oke. Tapi kalau untuk perusahaan yang masih menengah, kecil dan menengah, mungkin dilihat dari pengalaman masih bisa. Berarti yang dibutuhkan itu pengalaman ya? Pengalaman kalau untuk perusahaan yang skalanya kecil ke menengah. Itu pengalaman. Tapi kalau mau masuk perusahaan besar, itu tingkat pendidikan jurusan juga dipertimbangkan. Harus dipertimbangkan itu semuanya. Ya. Oke, cukup menarik ya seperti itu. Dari sejauh ini yang melamar di salah satu perusahaan itu apakah lebih banyak Gen Z atau memang lebih banyak generasi milenial yang mau melamar di salah satu instansi itu? Oke. Mungkin kalau menurut pengalaman saya ya, kalau di presentasi mungkin sekitar 70-30. 70-nya lebih banyak milenial. Lebih banyak milenial. 30-nya Gen Z, dan Gen Z sekarang ini lebih berinisiatif untuk jadi freelance. Gen Z berinisiatif untuk menjadi freelance. Kenapa? Jadi, misalnya saya ambil contoh ya, sharing dikit gitu ya. Saya kalau setiap menerima CV, kalau terima CV-nya itu orang generasi milenial, itu pasti runtutan pengalaman kerjanya itu dari perusahaan nama-nama perusahaan gitu ya. Tapi kalau Gen Z itu pasti ada antara 1 atau 2 kali perusahaan itu dia freelance. Oh, dia freelance. Misalnya anggaplah di perusahaan marketing. Kita cari marketing gitu ya. Siap. Kita cari marketing, ada CV masuk, ada CV milenial dan CV Gen Z. Kita bandingin nih. Kalau CV milenial dia pasti dari perusahaan A, perusahaan B, marketing communication staff, marketing communication supervisor, manager gitu ya. Nah, kalau Gen Z itu pasti ada yang istilahnya dia marketing consultant. Dia pernah jadi konsultan tuh. Dia pernah freelance 1 tahun, 2 tahun. Jadi dia kerja per project. Jadi dia tidak tergabung di satu perusahaan, tapi dia masukin itu di CV sebagai pengalaman kerja. Pengalaman kerja. Iya. Nah, kenapa Gen Z itu lebih sedikit
untuk mau masuk ke perusahaan karena mereka fokusnya udah lebih berpikir untuk buka freelance usaha. ya. Iya, freelance. Mereka freelance ya. Freelance cari pengalaman yang fleksibel, waktunya bisa kalau masuk ke kantor kan jam 9 sampai jam 5 atau kadang-kadang jam 8 sampai jam 5 gitu kan. Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu. Kalau freelance kan bisa bangun jam 10. Bebas lah ya mereka. Mereka mau ngopi dulu pagi-pagi, ketemu klien jam 12, mereka bisa pulang jam 4 gitu. Nah itu. Lebih fleksibel. Lebih fleksibel ya. Berbicara soal bertahan di salah satu perusahaan itu Koko, mana yang lebih lama bertahan? Apakah Gen Z atau memang generasi milenial sejauh Koko menjabat sebagai HRD selama ini? Sebetulnya hampir sama. Tapi kalau disuruh milih, sebetulnya Gen Z yang kuat bertahan di perusahaan sampai 2 tahun, sampai 5 tahun tuh ada. Masih ada ya? Masih ada. Milenial juga ada. Tapi kalau diambil rata-rata kemungkinan yang bertahan, presentasi bertahannya lebih lama itu milenial. Milenial ya? Milenial. Yang anak yang lahiran tahun 2000 sampai 2008, 2009 itu masih bisa bertahan lama. Apa yang membuat mereka bertahan kok? Yang membuat mereka bertahan biasanya nih, kalau misalnya generasi milenial itu mereka dapat kenaikan pangkat atau kenaikan karirnya potensinya itu lebih besar. Lebih besar. Karena ini selain dari sisi kandidat dan sisi pekerja ya. Oke. Kita lihat dari sisi pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan kalau dia memiliki satu perusahaan yang sudah beroperasi anggaplah 10 tahun. 10 sampai 15 tahun. Cukup lama. Nah, pemilik perusahaan itu pasti akan lebih senang untuk memasukkan ide anak-anak dengan ide baru, which is dari milenial. Oke. Agar perusahaan mereka itu bisa lebih berkembang. Berkembang dari sisi digitalisasi, dari sisi sistem, seperti itu. Karena pekerja-pekerja yang sudah lebih dulu, mungkin generasi X atau generasi sebelum milenial itu mereka agak resisten mereka agak sulit untuk terima sistem baru. Terima sistem baru dalam artian kalau misalnya satu perusahaan mau dirubah ke sistem digital semua. Nah, yang lebih memahami itu Gen Z, milenial justru. Milenial, bukan Gen Z. Gen Z mungkin lebih paham, tapi dia itu balik lagi, dia memahaminya untuk diserap untuk kepentingannya diri sendiri. Dia belajar di satu perusahaan 1 tahun 2 tahun udah tahu sistem, dia buka sendiri tuh freelance. Gitu. Curi ilmu lah ya, atau bagaimana? Ya mirip bisa dibilang curi ilmu. Curi ilmu. Nah, yang milenial ini yang istilahnya bisa stay. Dan itu yang membuat mereka itu dapat kenaikan pangkat lebih cepat. Jadi mereka merasa dihargai. Mereka merasa, wah kinerja saya setahun, misalnya masuk tahun pertama naik pangkat jadi dari staff sampai supervisor. Ya. Tahun kedua ternyata saya udah jadi manajer. Nah itu mereka yang bikin itu mereka tuh lama di perusahaan karena kinerja ide mereka tuh dihargai. Lebih dihargai lah. Nah orang-orang yang sebelumnya mungkin mereka udah manajer udah apa, tapi karena stuck dan idenya itu mungkin buntu. Ya bisa dibilang buntu lah ya. Kalau boleh pakai kata kasar dikit. Nah, udah buntu, udah comfort zona nyaman gitu ya. Nah, sedangkan yang milenial ini idenya tuh jalan terus, keluar terus, ide baru. Nah, dari pemilik perusahaan lebih suka yang milenial. Lebih milenial ya. Jadi mereka naik. Jadi mereka tahan bisa 5 tahun, 6 tahun di satu perusahaan. Gitu. Nah jenjang karirnya melejitnya cepat ya. Berarti apakah untuk generasi Gen Z atau milenial tersebut, apakah mereka sesuai dengan profesi mereka dari awalnya? Sesuai jurusan? Ada yang iya, ada yang enggak. Ada yang iya, ada yang enggak. Hampir sama sih, hampir sama dengan ya kasus yang sebelumnya ya, pembicaraan sebelumnya. Ada Gen Z juga yang dia memilih pekerjaan
berbeda dari latar belakang pendidikannya Oke. banyak. Mm. Karena balik lagi, misalnya Oke. Gen Z ini dia kuliah ya jurusan yang agak nggak umum ya. Oke, apa tuh? Jurusan anggaplah jurusan matematika. Matematika. Oke. Tapi dia bukan guru ya, matematika murni. Mm-mm. Matematika murni karena mungkin dia dari SMP SMA dia suka matematika. Oke. Dia jago matematika, dia pengen kuliah juga matematika. Biar nilainya tuh bagus terus gitu ya, karena dia skillnya matematika. Tapi untuk bekerja sebagai ahli matematika atau peneliti matematika rumus Pitagoras itu di Indonesia belum ada fasilitasnya. Belum ada fasilitasnya. Itu kenapa? Wah, itu perlu ditanyakan ke pemerintah. Sebetulnya mungkin ada instansi yang butuh untuk ya pengolahan statistik atau apa. Tapi untuk peneliti, kalau misalnya di luar negeri tuh jurusan matematika itu dia akan masuk ke satu institusi atau masuk ke suatu forum gitu ya, di mana diskusinya itu tentang matematika. Oke. Dari mana rumus Pitagoras ini ketemu dengan ini, kalau misalnya ini, nah istilahnya begitulah. Mereka akan ngutik-ngutik di bagian itu. Tapi di Indonesia itu belum ada. Belum ada. Fasilitasnya belum ada. Anggap ya kita ambil satu contoh lah, NASA. Perusahaan astronot kah? Astronot ya, yang meneliti luar angkasa nih. Oke. Itu di mana? Bukan di Indonesia kan? Bukan ada di Indonesia. Nah, tapi jurusan pendidikannya ada di Indonesia. Ada. Jurusan astronomi, astrologi atau astronomi. Ada di Indonesia. Ada. Wah, di ITB kayaknya pernah ada. Kayaknya ada. Pernah dengar ya? Pernah dengar. Jurusan langit lah, istilahnya bintang. Nah, itu ada. Tapi wadahnya yang istilahnya NASA-nya Indonesia ini di sini belum ada ya. Makanya. Adanya itu di Amerika Serikat. Adanya ya yang terkenal di Amerika. Mungkin di Indonesia apa? Badan Meteorologi dan BMKG. Tapi seberapa banyak BMKG mau menyerap tenaga kerja? Nah, lulusan baru yang istilahnya yang jurusan astronomi ini ya mungkin sorry to say mereka nggak dapat banyak kesempatan gitu. Mereka kalau mau bekerja hanya ke BMKG. Kalau BMKG pas lagi nggak buka lowongan, ya mereka nganggur. Mereka nungguin BMKG buka lowongan berapa bulan gitu kan. Sedangkan dapur harus ngebul terus. Betul. Itu. Ya mau nggak mau lulusan inilah ngelamar jadi teller di bank misalnya, atau admin di perusahaan apa gitu. Karena wadahnya ini belum ada. Itu karena tekanan sosial berarti ya? Atau bagaimana? Tekanan sosial juga dan ya mungkin biaya hidup pastilah. Pasti. Misalkan anggaplah pendatang dia tertarik dengan ilmu bintang misalnya. Ilmu langit gitu ya. Dia kuliah ini dia harus keluar dari kampungnya. Oke. Anggaplah kuliah ini di Bandung, dia harus keluar dari mana lah? Dari Jawa Timur misalnya. Yang sesama Pulau Jawa aja gitu ya. Dia kan harus ngekos di Bandung. Betul. Di Bandung kos ya kurang lebih 1 juta juga kan. Lumayan. Nah, 1 juta per bulan kalau dia nggak dapat pemasukan, bahaya. Padahal jurusannya dia mungkin hanya bisa yang memfasilitasi jurusan dia itu cuman di BMKG misalnya. Betul. Nah, BMKG lagi nggak buka. Dia nganggur. Mau tidak mau cari kerja lain. Gojek lah. Betul. Ya apalah, mungkin kalau dia bisa buka toko kue lah. Padahal jurusannya bukan itu. Bukan itu ya. Itu. Menarik. Dan itu nggak berlaku untuk satu jurusan aja ya. Banyak jurusan. Banyak jurusan, yaitu matematika misalnya, fisika, ada banyak. Kimia. Nah, kadang orang salah berpikir jurusan kimia itu bisa kerja di apotek. Enggak bisa. Ya satu sisi nggak bisa karena. Tapi masih relevan ya. Kalau untuk kimia. Yang untuk bekerja di apotek itu jurusan farmasi. Farmasi dan kimia itu mungkin bisa dibilang ya meracik gitu, tapi beda.
Beda ya. Iya. Itu. Nah, jurusan kimia ini mau kemana? Gitu kan. Itu. Wah. Gila. Berbicara soal itu untuk salary, apakah ada perbedaannya nggak? Misalnya orang yang jurusan guru misalnya kan, ngelamar di menjadi seorang sales lah ya. Apakah ada perbedaannya nggak? S1 atau tamatan SMP? Biasanya kalau salary nggak ada perbedaan. Nggak ada perbedaan ya. Salary itu bicara soal pengalaman. Bicara soal pengalaman. Yang walaupun dia punya latar belakang pendidikannya lebih tinggi, begitu? Iya. Lulusan SMA atau SMK itu bisa dapat salary lebih tinggi kalau dia punya pengalaman lebih dari 5 tahun. Misalnya sales nih. Oke. Sales lulusan SMK, dia punya pengalaman 5 tahun dibandingkan lulusan baru S1 yang mungkin pengalamannya cuma magang, gajinya pasti lebih tinggi SMK. Gajinya lebih tinggi dari? Ya, karena dia punya pengalaman 5 tahun. 5 tahun. Di perusahaan sebelumnya gitu. Ya. Berarti lebih besar dari yang sudah berpengalaman untuk salarinya ya? Iya, karena salary itu kaitannya menurut saya sih lebih ke pengalaman. Iya. Pengalaman kita ambil sama-sama lulusan SMK, tapi yang beda jalur ya. Oke. Lulusan SMK Tata Boga, jadi sales misalnya. Jadi sales mobil misalnya ya. Oke. Lulusan Tata Boga, sales mobil. Nah, ini lulusan ekonomi jadi sales mobil. Tapi yang lulusan Tata Boga ini punya pengalaman 5 tahun. Lebih banyak. Punya pengalaman 5 tahun. Dia mungkin udah bisa jadi supervisor, udah bisa jadi manajer mungkin. Jabatannya lebih tinggi lah. Jabatannya lebih tinggi daripada yang S1 tapi baru masuk. Nah, S1 baru masuk, apalagi fresh graduate. Fresh graduate, iya. Nah, fresh graduate kan pasti masih staff kan, masih bawahan. Betul. Nah, yang SMK ini udah manajer nih, ya pasti udah beda gajinya. Betul. Itu sih. Oke. Jadi bagaimana cara untuk mengadaptasi atau adaptasi dengan pekerjaan baru ketika seseorang itu baru tamat atau lulusan baru? Tamat atau lulusan baru. Nah, ini saya nanya balik nih. Tamat lulusan baru itu mengelamar pekerjaan sejalur atau beda jalur? Beda jalur. Beda jalur. Oke. Beda jalur menurut saya sih lebih baik disesuaikan dengan passion. Lebih baik disesuaikan dengan passion. Disesuaikan dengan passion. Misalnya gini, anggaplah jurusan, kita bicara soal banyak jurusan nih ya. Anggaplah jurusan apa ya, balik lagi lah tadi matematika. Oke. Matematika pada saat dia lulus dia mentok nih. Wah, kerja di mana? Di bank, saya nggak suka bekerja di bank dan segala macam. Nah, balik lagi ke passionnya dia. Mungkin selain suka matematika dia suka musik misalnya. Oke. Atau selain matematika dia suka bikin kue misalnya. Oke. Nah, dia bisa tuh eksplorasi bikin kue atau melamar di toko kue gitu. Nah, itu bisa tuh. Jadi apa yang membuat apa yang istilahnya, balik tadi ke pertanyaan tadi, apa yang membuat penyesuaian? Ya, balik lagi ke passion. Balik lagi ke passion di mana mungkin tidak sejalan dengan latar belakang pendidikannya, tapi dia mengerjakan sesuatu yang dia sukai. Dia mengerjakan sesuatu yang ia sukai. Yang ia sukai. Okay. Ya, daripada ini yang kasihan adalah udah anggaplah lulusan matematika, dia nggak tahu kerja di mana, udah gitu dia akhirnya menemukan satu pekerjaan yang tidak sesuai passionnya dia lagi. Suruh jadi apa misalnya, suruh bersihin got misalnya, atau enggak jangan bersihin got lah, anggaplah suruh jadi tukang masak di satu restoran. Tapi masak itu bukan passionnya dia. Bukan passionnya dia. Itu udah 2 kali tuh sengsaranya. Sengsara. Udah lulus nggak dapat pekerjaan yang tidak sesuai, yang bukan passionnya dia. Itu nggak bakal bertahan ya. Ya bertahan tapi ya berdarah-darah. Itu pasti akan berdarah-darah. Karena masak itu bukan passionnya dia, iya kan? Dan kuliahnya pun bukan kuliah masak loh. Betul. Cuman dapat karena
tuntutan tekanan biaya hidup, dia harus masuk ke satu tempat makan atau hotel gitu, dia harus kerja di dapur demi dapat gaji. Ya, dan betul. itu bukan passionnya dia. Wah, itu sengsara itu. Ya. Ya mungkin antara bisa bertahan atau enggak, mungkin teman-teman merupakan orang itu mungkin bisa bertahan, tapi ya wah panas itu. Pasti udah panas gitu. Lebih gampang capeknya ya. Lebih gampang capeknya, lebih gampang ya terserap tenaganya tuh lebih cepat. Energinya kebuang cepat. Iya, gitu. Menarik, ngopi dulu. Yuk. Berbicara soal skill tadi, skill dan profesi seorang pelamar kerja misalnya, apakah ada tuntutannya nggak? Tuntutan dalam arti mereka harus naikin jabatan ya walaupun baru masuk ke kerja. Tuntutan dari mana nih? Tuntutan dari mereka. Misal saya maunya itu lamarnya dari situ. Ketika misalnya ada target dari perusahaan, dia harus capai target itu. Dan ketika target itu dicapai, apakah dia ada tuntutannya nggak bahwa aku harus naik ke jabatan? Sebagian besar pekerja pasti ada. Pasti ada lah, istilahnya dia punya tujuan pribadi, goal pribadi lah ya, untuk naik jabatan, untuk dari staff ke manajer misalnya, itu pasti ada, pasti menuntut perusahaan. Itu wajar lah. Tapi menariknya kita menemukan beberapa orang yang berada di zona nyaman, justru dia naik jadi manajer itu nggak mau. Kenapa? Karena dia nggak mau terima responsibility atau tanggung jawab lebih besar. Wah, dia udah nyaman nih dengan posisi staff. Dia masuk tuh pertama masuk tuh staff. Let's say staff apalah, accounting atau finance gitu ya. Dia mencatat pengeluaran, pemasukan perusahaan, itu staff. 5 tahun masih staff. Dinaikin, kamu jadi supervisor mau, kamu nanti mensupervisi punya anak buah nih kamu. Nggak mau lah. Dia nggak mau, dari dianya nggak mau. Padahal perusahaan mau kembangin dia untuk naik jabatan supervisor, manager, finance gitu. Tapi dianya nggak mau karena dikasih tugas lebih banyak. Dia nggak mau, dia nyaman di situ. Tiap bulan dapat gaji, yang mungkin 1 tahun dapat kenaikan, tapi kenaikannya mungkin tidak signifikan. Tapi dia enjoy itu di situ. Dia menikmati zona nyaman itu. Padahal kalau misalnya dia mau untuk naik jabatan itu, mampu. Tapi dia terjebak di zona nyaman itu. Mungkin nggak, ada yang bisa dibilang terjebak, ada yang dibilang itu pilihan dia untuk memilih tetap di situ. Stay. Gila. Tetap di situ. Tapi kita nggak bisa nyalahin juga. Ya mungkin memang itu kesenangannya dia gitu. Kemauannya dia. Itu. Padahal kalau misalnya dia pengen ya dapat gajinya itu lebih tinggi kan. Lebih tinggi. Seperti itu. Terus dapat dapat akses, mungkin ketemu dengan petinggi perusahaan tuh lebih terbuka. Gitu kan, karena kalau staff kan dia agak susah ketemu direktur. Ya. Nah, kalau manajer ini mungkin bisa ketemu direktur atau bisa ketemu petinggi perusahaan. Nah, dia nggak mau. Ada orang yang begitu, ada. Tapi presentasinya kecil. Cuman ya yang kalau tadi balik ke pertanyaan Mas Roy, tuntutan itu ada. Ada ya. Ada. Dan memang itu wajar untuk orang itu mengembangkan diri dari staff ke manajer kemana, itu ada. Itu wajarnya seperti itu. Wah, keren. Bicara soal ini kok, berbicara soal lanjut tadi yang mindset dari Gen Z dan milenial. Ya. Bagaimana mereka untuk melihat pekerjaan itu seperti apa? Melihat pekerjaan, oke. Menurut saya generasi, kita bicara 2 generasi ini aja ya, milenial dan Gen Z.
Gen milenial itu lebih melihat rata-rata ini ya. Ini nggak mengeneralisir, tapi ini rata-rata. Oke. Rata-rata milenial itu melihat pekerjaan itu sebagai sarana mengembangkan diri. Mengembangkan diri. Mengembangkan diri, saya masuk ke satu perusahaan, saya bisa belajar, saya bisa naik pangkat, saya bisa dapat gaji lebih baik, saya bisa ketemu dengan apa? Pejabat, teman-teman baru, nah itu mengembangkan diri. Tapi kalau Gen Z itu fokusnya lebih ke bagaimana dia bekerja itu untuk memenuhi kepuasan dirinya. Memenuhi kepuasan dirinya. Makanya yang viral, slogannya itu kan work-life balance. Work-life balance. Oke. Work-life balance itu udah ya perbatasan antara milenial dan Gen Z itu kan keluar itu kan. Nah, Gen Z itu lebih berpikir bahwa saya kalau mau kerja, saya gimana ceritanya agar saya bisa mendapatkan work-life balance itu. Jadi fokusnya udah berpikir bahwa ya saya nggak peduli, saya nggak naik pangkat nggak apa-apa, tapi saya bisa kerja di rumah. Kerja di rumah atau saya bisa punya project sendiri. Nah itu tipikal Gen Z. Saya udah kalau milenial kan saya mau saya berkembang. Oke. Tapi kalau Gen Z saya nggak peduli saya berkembang apa enggak selama saya bisa hidup sendiri, kerja sendiri dan fleksibel. Oke. Semau-mau saya sendiri dah gitu. Itu berlaku di umur berapa Koko? Kalau Gen Z sejauh Koko menjabat sebagai HRD sejauh ini? Ya istilahnya kandidat-kandidat yang berusia mungkin 20 ya. 20 sampai 25, mentok 27 itu mereka berpikiran seperti itu. Mereka kadang bisa masuk ke satu perusahaan. Oke. Dia bekerja di perusahaan itu, dia curi ilmu, serap ilmu, sudah gitu dia kerja 1 tahun, 2 tahun dia keluar, dia mungkin buka perusahaan lagi untuk dia sendiri atau dia buka satu biro jasa yang dia pelajari dari perusahaan itu untuk dia sendiri. Oke. Misalnya nih umur 20 tahun lulusan keuangan, misalnya lulusan akuntansi. Oke. Dia masuk ke perusahaan, dia belajar tentang pajak, dia belajar tentang akuntansi, dia belajar tentang apa segala macam. 1 tahun, 2 tahun, paling maksimal 3 tahun. 3 tahun dia keluar. Dia keluar, dia buka tuh jasa konsultasi keuangan. Jasa konsultasi keuangan, dia belajar dari perusahaan sebelumnya tentang pajak, tentang segala macam. Dia buka dari rumah, dia bisa terima order dari perusahaan-perusahaan lain. Dari perusahaan A, B, C, atau mungkin rekanan orang tuanya atau rekanan perusahaan sebelumnya bisa hubungin dia. Kalau misalnya butuh konsultasi keuangan atau konsultasi pajak ke saya aja. Nah dia itu tidak harus masuk ke satu perusahaan, tidak harus stay di perusahaan itu Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 5 setiap hari, enggak. Tapi dia bisa keliling tuh di hari Senin jam 9 sampai jam 12 saya di perusahaan ini ngajarin. Hari Selasa jam 11 setelah makan siang sampai sore saya ngajarin di perusahaan B gitu. Nah dia itu lebih fleksibel. Nah Gen Z itu lebih fokusnya ke sana. Itu Gen Z ya. Apakah pola pikir Gen Z ini salah atau bagaimana menurut Koko sendiri? Karena ya enggak juga sih. Enggak juga lah. Enggak ada yang salah sebenarnya. Karena memang fasilitas yang ada sekarang itu memungkinkan untuk itu. Kita mau kenalan dengan orang aja bisa, nggak usah tatap muka. Kita berdiri di depan komputer, punya internet, kita bisa ketemu dengan siapa aja. Nah, karena fasilitasnya memungkinkan untuk itu. Jadi kalau mau ketemu klien baru pun, asal kita punya internet, kita punya channel, kita sapa orang, halo saya dari perusahaan A, mungkin pendirian sendiri, saya menawarkan konsultasi ini, oh ya saya tertarik. Bahkan mungkin orangnya belum pernah ketemu, udah bisa deal harga.
Udah deal harga. Iya, karena fasilitas yang ada sekarang itu memungkinkan untuk itu. Bayangin kalau misalnya belum ada WhatsApp, belum ada email, belum ada apapun lah jalur komunikasi ini. Kita masih harus ketemu orang, masih harus door to door, datang ke satu tempat. Saya mau nawarin ini, susah. Itu masih cara lama dan itu yang nggak memungkinkan sih untuk dapat konsumen gitu. Betul. Gitu. Karena memang ya instrumennya memungkinkan untuk ketemu tanpa tatap muka. Tanpa ketemu tatap muka. Bahkan nggak jarang saya menemukan teman-teman saya ini dapat kliennya dari luar negeri, bukan di Indonesia. Tetapi walaupun mereka bekerja di perusahaan tersebut, misalnya ya itu tadi atau apa namanya. Jadi ketika dia sudah bekerja di salah satu perusahaan tersebut misalnya tadi kan, dia kan pasti ada klien juga. Bisa jadi. Apakah ada itu nggak pro kontra nggak sama perusahaan itu? Iya bisa jadi. Kita nggak bisa memonitor setiap pekerja 24 jam. Oh, gitu kan. Okay. Kita hanya ketemu misalnya saya kalau di bagian HRD itu kita ketemu pekerja itu ya kalau pekerjanya 1000-an lebih kita nggak bisa ketemu tiap hari kan. Betul. Anggaplah kalau misalnya kita bekerja di perusahaan yang masih kecil lah ya 50-60 pekerja. Kita ketemunya cuma Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 5 misalnya. Oke. Sabtu Minggu mereka ngapain kita nggak tahu kan. Kita nggak tahu. Mungkin mereka terima orderan dari tempat lain. Betul itu dah. Nah sebenarnya kalau balik lagi ada konflik atau enggak ya, konflik kepentingan atau enggak ya, selama kalau dari sisi HRD ini mengakui keterbatasan juga ya. Betul. Kalau selama di perusahaan dia bekerja yang dimana kita jadi HRD-nya itu dia perform, dia nggak pernah bikin kasus, nggak laporan benar terus dan segala macam. Ya kita melihat itu baik-baik aja. Selama dia bisa membagi tugas lah. Selama dia membagi tugas, membagi fokus, ya itu oke aja. Tapi kalau udah fokusnya udah terpencar gitu, nah kita bisa kasih teguran. Tapi cuma sebatas itu. Cuma sebatas itu. Dia di luar di Sabtu Minggu itu dia terima orderan dari temennya, dia mungkin dapat pemasukan lebih besar dari perusahaan itu kita nggak tahu. Kita nggak bisa monitor orang 24 jam kan. Oke. Itu yang saya maksud tadi. Iya. Jadi ya fokus sih, lebih ke fokusnya itu kalau di perusahaan itu kalau dia performanya baik ya dia nggak akan ketahuan terima orderan dari tempat lain. Betul ya. Gitu. Gila, ada juga kerjaan seperti itu ya. Ada. Kita anggaplah petugas konstruksi. Kita bilang aja petugas konstruksi bagian listrik misalnya. Dia di satu perusahaan dia bekerja sebagai teknisi listrik. Teknisi listrik ya. Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 5. Sabtu Minggu dia terima orderan dari luar sebagai teknisi listrik. Listrik ini di rumah saya mati nih, tolong benerin dong. Kalau dia dapat uang dari situ, kenapa tidak? Jam 9 sampai jam 10 satu rumah, jam 10 sampai jam 11 satu rumah. Bisa jadi lebih besar dapatnya daripada dia di perusahaan itu ya. Sabtu Minggu. Asalkan tidak diketahui sama itu ya, atau bagaimana? Atau memang ada perjanjiannya nggak ketika misalnya? Sebetulnya ada perjanjian. Kalau misalnya perusahaan profesional itu ada ditulis di kontrak tidak boleh ambil kerja lain atau terikat di tempat lain. Itu ada. Tapi gimana kita mau monitor? Balik lagi. Iya. Susah. Kita mau gimana, mau pasang chip di setiap tubuh manusia kan enggak. Di setiap pekerja kita pasangin chip dia kemana gitu kan enggak. Kita nggak bisa kontrol orang lain ya? Iya. Itu dia susahnya gitu. Tapi memungkinkan apa enggak? Memungkinkan. Banyak yang gitu. Seperti itu. Banyak. Sampai saat ini. Teknisi apalagi bahkan HRD pun banyak. HRD pun banyak jadi HRD satu perusahaan. Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu dia terima orderan, kasih training, kasih
kasih seminar Oke. dari tempat lain. Uang Bisa, juga iya, bisa ya. Bisa. Asalkan nggak ada sangkut pautnya sama perusahaan yang satunya. Nggak ada sangkut pautnya sama perusahaan. Kadang malah HRD yang kasih training di perusahaan lain itu dibilang, tolong kalau mau foto saya jangan dipost di Instagram agar perusahaan yang saya nggak lihat loh, ini kok ngasih training di perusahaan lain gitu. Itu ada. Ada juga ya. Ada. Makanya tuh dibatasi, jangan sampai ada yang post seperti itu banyak. Privasi. Iya. Alasannya privasi, tapi biar nggak dilihat perusahaan yang dimana dia kerja sekarang. Betul. Wah, seru. Oke kok, saya rasa podcast kita cukup sampai di sini dan terima kasih juga untuk waktunya tadi, sharing-sharingnya. Oke. Semoga podcast ini juga dapat bermanfaat buat saya dan juga buat teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih kok, selamat. Thank you.